Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat walafiat dan bisa menikmati hasil kemerdekaan yang diperjuangkan pejuang-pejuang kemerdekaan kita yang berjuang dengan sekuat tenaga. Teman-teman sekalian, pada bagian pertama kita sudah menjelaskan tentang makna kemerdekaan dan kita katakan bahwa makna kemerdekaan bukan hanya lepas dari kolonialisme, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam dan makna yang sangat luas. Teman-teman sekalian, pembahasan kita pada dialektika tetap masih membahas sebagai lanjutan dari pembahasan pertama. Dalam pembahasan pertama sudah kita bicarakan tentang masalah yang berkaitan dengan kemerdekaan. Dan sekarang juga kita mencoba untuk lebih melanjutkan pembahasan. Dan pembahasan kita pada malam ini terfokus pada tema tentang keadilan. Teman-teman sekalian, kita sudah mulai memasuki lanjutan. Dengan demikian kita membicarakan tentang ideal negara yang merdeka dan rakyat yang merdeka dari penjajahan, lepas dari ketidakadilan, lepas dari kemiskinan, ketakutan, dan segala bentuk penindasan yang menghambat mereka, menghambat rakyat untuk mencapai potensi penuh sebagai warga negara dari negara yang merdeka dan lepas dari penindasan, lepas dari dominasi dan ketidakadilan. Jadi teman-teman sekalian, kemerdekaan ini mencakup aspek seperti kedaulatan politik, dan ini termasuk sebenarnya yang kita coba bicarakan pada malam ini. Jadi kemerdekaan atau kedaulatan politik tentang hak asasi manusia, kesetaraan hukum, dan keadilan sosial. Kalau pada bagian pertama, misalnya kita sudah singgung makna terdalam, pada bagian kedua ini juga sebenarnya ini masih bagian lanjutan dari makna terdalam dari kemerdekaan itu. Tapi kita lebih fokus pada permasalahan yang kita katakan tadi, tentang politik, tentang hak asasi manusia, kesetaraan hukum, dan keadilan sosial. Dalam negara-negara yang merdeka, rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Mereka bebas berpartisipasi atau diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses politik. Jadi tidak hanya misalnya politik itu ditentukan oleh pemimpin, presiden, dan DPR. Walaupun dikatakan misalnya DPR itu adalah wakil dari rakyat, tapi mestinya apa yang mereka sampaikan di DPR itu mestinya harus suara dari rakyat. Dan bukan misalnya mereka dengan langsung menganggap diri mereka dan apa yang mereka kemukakan itu pasti sesuai dengan keinginan masyarakat yang luas. Jadi proses politik dan memiliki hak serta perlindungan yang sama di hadapan hukum itu adalah salah satu dari cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, negara merdeka berupaya untuk memastikan bahwa setiap ada kelompok atau individu yang mendominasi atau menindas yang lain, serta berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera itu termasuk tujuan penting dari kemerdekaan. Teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan rakyat terbebas dari penindasan itu? Yang dimaksud dengan rakyat terbebas dari penindasan itu berarti bahwa negara-negara hidup dalam kondisi di mana mereka tidak mengalami pemaksaan. Misalnya tidak mengalami pemaksaan dalam pemilihan umum, tidak mengalami kekerasan atau eksploitasi oleh individu, oleh kelompok, atau oleh negara sekalipun. Teman-teman sekalian, pada akhir-akhir ini sebenarnya mulai ada kecurigaan ketika misalnya ekonomi kita semakin, ya katakanlah mendekati krisis, banyak utang. Sekarang mulai muncul misalnya beberapa gagasan untuk bisa memajaki rakyat. Dan ini sebenarnya adalah kondisi yang tidak ideal. Apalagi misalnya di tengah rakyat yang mengalami kesulitan karena kondisi ekonomi yang tidak baik. Teman-teman sekalian, penindasan dapat berbentuk fisik, tapi juga bisa berbentuk psikologis, bisa berbentuk ekonomi, sosial, atau politik. Teman-teman sekalian, jadi penindasan kita bisa juga lihat di sini dalam bentuk yang sangat luas. Jadi penindasan fisik saja itu hal-hal yang sepertinya selama ini dianggap fokus pada bentuk kekerasan fisik, tapi sebenarnya kita juga bisa mengakui bahwa ada bentuk kekerasan psikologis di mana
masyarakat merasa tertekan oleh kebijakan pemerintah karena mereka merasa tidak berpartisipasi penuh dengan kebijakan itu. Teman-teman sekalian, kita bisa misalnya berikan contoh, misalnya bagaimana Omnibus Law, kemudian bagaimana misalnya tentang IKN. Jadi ada masalah yang banyak sebenarnya dirasakan rakyat sebagai ketidakterlibatan mereka untuk secara partisipasi untuk menentukan kebijakan negara, kebijakan pemerintah, dan juga misalnya permasalahan ekonomi, sosial, atau politik yang selama ini sepertinya dianggap rakyat itu cukup menerima saja kebijakan dari atas. Padahal kemerdekaan itu berarti sebenarnya melibatkan masyarakat berpartisipasi untuk kegiatan atau kepentingan kebijakan apapun di dalam negara ini. Berikut adalah beberapa aspek dari kebebasan dari penindasan itu. Jadi kalau tadi kita katakan bahwa dalam negara merdeka, masyarakat itu terbebas dari penindasan. Sekarang kita jelaskan secara ringkas apa yang disebut aspek dari kebebasan dari penindasan itu. Yang pertama adalah kebebasan dari kekerasan. Rakyat tidak menjadi sasaran kekerasan oleh negara, seperti misalnya penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan, atau tanpa proses hukum yang adil. Kebebasan dari kekerasan itu sebenarnya termasuk juga bagaimana misalnya tanah rakyat itu seperti dipaksa untuk dijual. Dipaksa misalnya untuk mereka pindah dari tanah adat mereka dan milik yang sudah lama mereka kuasai, ya malah jauh sebelum kemerdekaan. Tiba-tiba misalnya ada model kekerasan untuk bisa mereka meninggalkan daerah itu. Dan ini banyak sekali terjadi di Indonesia, misalnya juga seperti yang terjadi di beberapa daerah, terjadi juga di KN, terjadi juga sekarang yang lebih heboh sebenarnya itu tentang apa yang terjadi di Pantai Indah Kapuk II, yang katanya sebenarnya daerah perluasan baru itu dengan memaksa rakyat untuk keluar pindah dari tanah kehidupannya dan kemudian akhirnya akan membangun satu daerah baru yang dikuasai oleh kelompok tertentu dan akhirnya dianggap itu seperti mendirikan satu negara di negara yang sudah ada. Teman-teman sekalian, yang kedua adalah kebebasan dari eksploitasi ekonomi. Jadi kalau misalnya bagian pertama kebebasan dari kekerasan, maka pada kebebasan yang kedua ini adalah bebas dari eksploitasi ekonomi. Jadi rakyat tidak dieksploitasi secara ekonomi oleh kekuatan yang lebih dominan. Teman-teman sekalian, kekuatan dominan ini sebenarnya kekuatan dari para politisi atau misalnya dari pemerintah, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, seperti dalam bentuk kerja paksa, upah yang tidak adil, atau kondisi kerja yang tidak aman. Teman-teman sekalian, sekarang justru sebenarnya termasuk lagi heboh tentang apa yang dikatakan misalnya tentang adanya ya pekerja-pekerja yang dibawa keluar, kerja di luar, dan kemudian sebenarnya mereka diminta untuk bekerja yang mungkin sekali tidak sesuai dengan harapan, bukan hanya dengan harapan mereka, tetapi juga misalnya tentang penyesuaian atau ketidaksesuaian dengan masalah keadilan sosial dan ekonomi. Yang ketiga adalah kebebasan berpendapat dan berpolitik. Dan ini sebenarnya kebebasan azazi. Jadi yang kita bicarakan di atas juga sebenarnya termasuk pada bagian kebebasan azazi manusia, kebebasan dari penindasan, dan yang ketiga ini adalah kebebasan berpendapat dan berpolitik. Teman-teman sekalian, di Indonesia mungkin memang masih banyak sebenarnya masyarakat, rakyat yang tidak memahami tentang apa yang maksud dengan kebebasan berpendapat dan berpolitik itu. Sehingga mereka dengan mudah saja misalnya diarahkan atau misalnya dengan hanya misalnya memberikan hadiah yang sebenarnya tidak seberapa, tapi mereka bisa saja akhirnya mengubah pendapatnya. Kemudian hal-hal tersebut sebenarnya berbeda atau tidak sesuai dengan tujuan apa yang kita sebut dengan prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik itu. Teman-teman sekalian, kita mengharapkan dalam proses politik terjadi untuk selanjutnya itu bisa terjadi tanpa rasa takut akan penindasan dari pihak yang berwenang atau tidak manapun. Yang keempat adalah keadilan hukum. Yang dimaksud dengan keadilan hukum adalah di mana rakyat memiliki akses yang sama ke sistem hukum. Jadi selain misalnya memiliki akses yang sama ke sistem hukum dan peradilan yang adil dan tidak memihak, lalu
Juga tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang berbeda yang berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Teman-teman sekalian, ini juga tidak terlaksana dengan baik. Karena kita lihat sebenarnya hak untuk memperoleh akses yang sama ke dalam sistem hukum itu dan peradilan seperti yang ini masih belum bisa dilaksanakan karena ada perbedaan yang jelas antara misalnya masyarakat atau dari orang-orang dari katakanlah misalnya yang memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, mereka bisa mengatur pengadilan. Dan hal ini yang terjadi sekarang misalnya contohnya yang sangat heboh itu tentang salah seorang pengadilan di Jawa Timur yang bebas dari hukum, padahal sebenarnya dia melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan hukum dengan membunuh ya pacarnya sendiri. Dan kemudian di dalam atau di pengadilan cukup banyak sebenarnya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu bersalah. Tapi akhirnya pengadilan membebaskannya dari hukuman. Dan itu sekarang masalah yang sangat banyak mendapat perhatian dari masyarakat dan tuntutan untuk bisa melakukan pengadilan yang adil. Dan ini artinya bahwa keadilan hukum itu memang masih jauh dari harapan masyarakat Indonesia. Yang kelima adalah kebebasan beragama dan berbudaya. Teman-teman sekalian, kebebasan beragama dan budaya sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya tidak begitu terjadi. Apalagi misalnya selama ini dikatakan Jakarta pada masa Gubernur Anies Baswedan sering dikemukakan oleh kelompok-kelompok yang tidak mendukungnya dengan mengatakan bahwa Anies Baswedan itu melakukan perbedaan yang berbeda sekali antara agama yang satu dengan agama lain. Tapi akhirnya sebenarnya tokoh-tokoh agama itu sendiri dari semua tokoh agama menyatakan bahwa mereka sangat menghargai dan hal yang selama ini tidak pernah misalnya mendapat mereka penghargaan. Mereka katakan bahwa Gubernur Anies Baswedan memberikan hak yang sama untuk setiap agama. Teman-teman, yang berikutnya adalah kebebasan dari dominasi sosial. Yang dimaksud dengan kebebasan dari dominasi sosial itu adalah tidak ada kelompok atau individu yang memiliki kekuasaan yang berlebihan, yang dapat misalnya melakukan, mengontrol, atau mendominasi kehidupan orang lain. Sehingga semua pihak, semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Teman-teman sekalian, yang aneh justru sekarang di Indonesia ini, bisa saja misalnya seorang pemimpin mengatur dan memberikan misalnya hak yang berbeda antara keluarganya dengan masyarakat biasa. Ini adalah suatu bukti ketidakpemahamannya atau mungkin kepentingan diri dan keluarganya untuk bisa membedakan antara satu kelompok, antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dan ini jelas-jelas sebenarnya bertentangan dengan apa yang kita sebut dengan hak azazi, keadilan, dan kesamaan di depan hukum. Teman-teman sekalian, yang paling aneh adalah jika Presiden Jokowi sendiri berusaha untuk menerapkan ketidakadilan dalam masyarakat. Yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan bebas dari dominasi. Teman-teman sekalian, kita masih ada bagian yang ketiga yang untuk kita coba selesaikan dalam pembahasan tentang masalah kemerdekaan dan hak azazi manusia ini, dan apa arti atau makna kebebasan kemerdekaan itu secara lebih mendalam. Dan ini memang memerlukan waktu yang agak panjang, dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti pada bagian yang ketiga sebagai bagian, mudah-mudahan itu kita jadikan sebagai bagian terakhir untuk membicarakan tentang makna kebebasan dari yang kita peroleh pada 17 Agustus 1945 dan berbagai macam kekurangan yang ada sekarang ini kita kemukakan di sini, paling tidak dalam upaya bagaimana untuk ke depan pemerintahan yang akan datang bisa mencoba menghilangkan itu dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi di dalam negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.